Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Guru kita tadi Al Jufri telah menyampaikan setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Nah yang terpenting bagaimana kita move on dan bangkit dari kegagalan tersebut. Guru kita Ustadz Pantun akan menyampaikan bagaimana ya agar kita move on dan bangkit dari kegagalan masa lalu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sepat, gabus, lele, lohan, cepet, bagus, enggak bertele-tele, jamaah juga udah enggak tahan. Ada belewah, ada colenak, kayaknya turun ke bawah lebih enak. Izin guru ya. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, khususnya keluarga besar Unisma Bekasi, satu pantun untuk Unisma, ya Rob bahasanya naik taksi saat di Mekah. Cakepnya mana? Naik taksi saat di Mekah, pakai arloji sambil baca buku. Unisma Bekasi terus makin barokah. Karena hari ini kita ngaji di acara Damai Indonesiaku. Insya Allah ke Keranji beli duku, lewat turunan ada yang jual asinan. Kita ngaji di Damai Indonesiaku yang selalu tontonan memberikan tuntunan. Gagal move on dari masa lalu, jangan ya dek ya, jangan. Po Aisyah makan tales biasa aja keles. Kenapa saya bilang jangan nih solusinya? Satu hadis saya bacakan. Ini hadis buat saya secara pribadi dari dulu tuh lulus SD karena suka ditolak lagi nembak gitu kan. Iya gitu, jadi di saat ditolak lagi nembak jangan mohon maaf ke ke Cilandak kemudian dukun bertindak, bukan. Tapi lihat Al-Quran dan hadis Nabi mengajarkan. Hadis pertama, man kana, siapa orang yang ada yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Tuh kata Rasulullah. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbunun. Siapa orang yang kata Nabi yang hari ini kualitas kebaikannya sama aja dengan yang kemarin, maka dia termasuk kategori orang yang merugi. Nah yang ketiga nih lebih serem lagi. Wa man kana yaumuhu syarra min amsihi fahuwa mal'unun. Rawahul Hakim. Siapa orang yang hari ini ternyata lebih buruk kualitasnya dari yang kemarin, maka dia adalah termasuk kategori orang yang dilaknat. Tuh. Pilih nomor mana nih kira-kira? Dari 3 golongan mau yang mana? Ingat ya, siapa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu orang yang beruntung. Siapa orang yang hari ini sama saja kualitasnya dengan yang kemarin, dia masuk kategori orang yang merugi. Siapa orang yang hari ini ternyata naudzubillah min dzalik lebih buruk kualitasnya dari yang kemarin, mereka termasuk kategori orang yang dilaknat. Naudzubillah min dzalik. Ya, di saat remaja mungkin masuk tuh lewat WA. Kalau kau punya keris, tolong tancapkan ke ikan hiu. Kalau kau ngerti bahasa Inggris, terus terang I love you. Ya. Dibalas ternyata jawabannya sama yang perempuan, maaf ya, aku tak mau naik onta sebelum aku baca bismillah. Aku ndak mau bicara cinta sebelum aku selesai sekolah. Nah, dia ditolak ya.
Nah, bagaimana solusinya? Allahu Akbar. Pertama, surat ke-13, juz ke-13 di ayat ke-28. Ini yang pertama nih, harus menjadi panduan buat kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, kata Quran, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah akan mendatangkan ketenangan pada diri kamu. Jadi yang pertama, jangan lepas untuk berzikir. Bapak Ibu apa? Zikir. Zikirnya apa Ustaz? Satu hadis saya bacakan, Nabi mesenin banget nih dari sejak 14 abad tahun yang lalu. Istaghfiru min qauli la haula wala quwata illa billah. Fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban minaduri adnaha alhammu. Terjemahin jangan. Coba saya tes dulu bahasa Arabnya. Pahimtum? Ditanya pahimtum, jawabannya pahimna. Pahimtum? Oke, sobartum? Sobarna sulit amat. Pahimtum? Sobartum? Calantum? Ya. Iya udah pakai celana gitu. Baik, apa artinya? Saya terjemahkan, ini hadis luar biasa bagus sekali Bapak Ibu sebagai solusi ini yang gagal move on dari masa lalu. Istaksiru, perbanyak oleh kamu hai Taufikur Rahman, perbanyak oleh kamu hai para ayahanda, perbanyak oleh kamu hai para bunda, hai para ananda, min qauli la haula wala quwata illa. Bisa kan? Ayo, la haula. Sekali lagi biar berasa ke hati, la haula. Ini yang janji Nabi, bukan janji caleg. Apalagi caleg yang gak kepilih. Yang udah nyumbang karpet ke masjid karena gak kepilih, gak mupon. Itu karpet diambil lagi. Ada gak yang begitu? Nah, kata Nabi, sesungguhnya fa'innaha, karena sesungguhnya lafaz la haula wala quwata illa billah tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban minad-durri, mencegah, menghilangkan 99 dari kemudorotan, dari mara bahaya, adnaha, yang paling ringannya kata Nabi, alhammu, adalah penyakit stres. Apa Bapak Ibu? Paham stres? Suntuk. Nggak paham suntuk? Boring. Nggak paham boring? Gabut. Nggak paham gabut? Bete. Apalagi di bahasanya itu? Galau. Lafadznya kata Nabi, la haula wala quwata illa. Nah, ya Allah, sudah ada, bahkan sudah lamaran, ternyata dapat kabar, ya Allah, bertepuk sebelah tangan, angkat tangan doa, ya Allah, nonton warta berita di kampung Selipi, hidup tanpa cinta terasa sepi. Nah, ya Allah, padahal saya udah sayang banget loh, udah lamaran, kok ternyata takdir kamu memutuskan kami nggak masuk ke jenjang rumah tangga. Ya Allah, itu urusan percintaan, urusan rumah tangga, urusan mungkin di kantor instansi pekerjaan. Solusi yang kedua, Nabi ngajarkan, ucapannya adalah inna lillah wa inna ilaihi. Nah, doanya nih, baca bareng-bareng ya, ikutin ya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Allahumma, ya Allah, ajirni, berikan balasan pahala kepadaku, fi musibati, terhadap musibah yang aku alami ini, wa akhlifli, akan tetapi berikanlah ganti kepadaku, khairan, yang lebih bagus, yang lebih baik, minha,
dari kegagalan kemarin. Jelas? Makan lesen ampe ke Sukabumi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Pantun yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Dan juga sekaligus mengajarkan doa bersama-sama. Untuk itu, ayo move on dari kegagalan ataupun masa lalu yang mungkin membuat kita sakit hati atau membuat kita terus-terusan sedih. Bahkan na'udzubillah ketika kita termasuk orang-orang yang tadi dikategorikan ketiga tadi, bahwa ketika kita masih buruk atau lebih buruk dari masa lalu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah pemirsa, sebelum kita lanjutkan tausiah Damai Indonesiaku ini dan kita lanjutkan di sesi tanya jawab, Ustadz Pantun sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah kepada para jamaah kita semuanya. Untuk itu tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Pengen dapat hadiah enggak? Pakai topi saat di Mekah. Saatnya luwak white coffee berbagi barokah. Benar mau dapat hadiah nih? Wabahnya enggak semangat. Benar mau dapat hadiah nih? Saya mantun lagi dah. Pakai topi saat di Mekah. Saatnya luwak white coffee berbagi barokah. Oke ya, siap ibu. Ada tokek ketimbuk batu. Oke lah kalau begitu. Pertanyaannya gampang saja, antara saya pilih siapa yang duluan angkat tangan. Ya, apa arti dan dari surat apa nih? Yang saya bacakan 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Yang mana? Nah, kayaknya depanan yang duluan yang depan ini. Ya, ibu yang senior bolehkan ngalah yang junior? Nah, sini deh, ayo silakan. Masya Allah. Ayo, sebelah sini, ayo cepat. Ya, jadi pertanyaan 2 ya, surat apa dan apa artinya? Siapa namanya, Dek? Erina. Erina. Oh, Erini. Terus jemput. Erini, mari di. Ya, udah siap ya? Oke, tapi ingat, entar dapat hadiah, potong pajaknya ya. Harus diingetin. Baik, kira-kira apa jawabannya? 2 soal tuh. Surat apa dan apa artinya yang Ustadz bacakan? Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab Ustadz. Silakan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Masya Allah, naga bonar minum teh anget. Jawabannya benar banget. Ya, berhak mendapatkan hadiahnya. Jangan lupa ya, Aninda untuk nanti potong pajaknya. Terima kasih Ustaz. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Bahasa saya ngajak bini sarapan pagi. Setelah ini kita kembali lagi.